Halo, saya Roger Setiadi. Selamat datang di kelas Basic School JavaScript ECMAScript 6 bagian ke-6. Di video kali ini kita akan membahas tentang loops dan juga switch. Nah, pertama kita kenalan dulu tentang loops ya. Loops ini untuk membuat sebuah perulangan. Gitu ya. Perulangan dalam artian kita punya sebuah statement atau baris kode gitu yang ingin kita ulang-ulang terus. Nah, di sini untuk melakukan pengulangan, kita punya 3 cara ya di JavaScript. Itu bisa menggunakan while, terus bisa menggunakan do while, lalu bisa menggunakan for. Oke, kita langsung coba aja ya. Jadi untuk membuat sebuah while, ini saya hapus dulu. Itu caranya kita langsung ketik aja while ya. While seperti ini. Lalu kita buat kurung buka seperti ini ya. Lalu buat lagi kurung kurawal seperti ini. Ini struktur dari sebuah while ya. Nah, di sini dalam kurung ini artinya kondisi ya. Kondisi yang menentukan apakah codingan yang ada di dalam sini itu terus dijalankan atau tidak. Lalu yang ada di dalam bracket ini artinya statement yang ingin kita jalankan. Nah, sebagai contoh, di sini saya bikin sebuah variabel ya. Misalkan i ya, namanya. I, singkatan dari increment. Di sini saya kasih nilai 0. I ini nilainya 0. Lalu di sini saya buat kondisi. Sebuah kondisi i kurang dari 3. Artinya, selama nilai i ini kurang dari 3, maka lakukan ini. Nah, di sini saya misalkan tampilkan nilai i ya. console.log i. Nah, misalkan kita seperti ini kita eksekusi ya. Saya eksekusin ya. Seperti ini. Nah, dia jalan terus ya. Nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kita belum mengubah nilai i tersebut ya. Ini untuk memberhentikannya pakai Ctrl C ya. Ctrl C dia baru berhenti. Karena kita belum mengubah nilai i-nya. Sebenarnya nilai i-nya kan awalnya 0. Lalu kita kasih kondisi di sini selama i kurang dari 3, maka lakukan ini. Sementara nilai i-nya dia cek ya terus-terusan aja 0 gitu ya. Terus-terusannya kurang dari 3, makanya nggak habis-habis. Nah, di sini kita tambahkan i++ ya. Kayak yang kita pelajari di video sebelumnya. I++ ini berarti incremental ya, atau menambah 1 gitu, step up gitu ya. Dari tadinya i-nya 0 ya, ketika dia eksekusi ini, tampilkan ke layar, terus dia i++, artinya i-nya jadi 2 sekarang. I-nya jadi 1 nilainya. 1 masuk ke sini, dia cek gitu. 1 kurang dari 3, iya, betul. Oke, dia eksekusi lagi nih. I-nya bertambah lagi ya, jadi 2. Dia naik lagi ke atas, ke sini. 1-nya kurang dari 3, angka 2 ya sekarang. 2 kurang dari 3, iya, betul. Betul, maka dia eksekusi lagi nih. Lalu dia masuk ke sini lagi. Sekarang i nilainya 3. Nah, dia masuk lagi ke atas, ke sini. Sekarang 3 kurang dari 3, tidak ya. False. 3 tidak kurang dari 3. Maka dia akan berhenti. Gitu, dia akan keluar dari sini. Kita coba ya. Nah, ini outputnya ya. Dia 0, 1, 2. Ya. 3-nya nggak keluar. Karena ketika nilainya 3, dia cek sini. 3 kurang dari 3, enggak ya. Maka dia keluar. Nah, ini contoh perulangan ya. Loop menggunakan while. Selanjutnya kita bisa menggunakan do while ya. Do while ini kurang lebih mirip seperti while. Cuma dia pakai sintaks do aja. Nah, kalau do while itu seperti ini ya sintaksnya. Jadi do atau lakukan apa gitu ya. Nah, dia pakai kurung buka kurung tutup. Lalu di sini baru ada while-nya ya. Nah, di sini baru ada while-nya. Nah, jadi dia kasih taunya gini. Lakukan ini ya, yang ada di dalam sini, ada di dalam bracket ini. Lakukan ini selama kondisinya seperti ini. Nah, jadi ini kurang lebih mirip seperti yang di atas ya. Misalkan kita kasih i kurang dari 3. Lalu di sini yang do-nya ya, saya kopas aja di sini.
Ini sama juga ya. Nah, seperti ini. Ini saya hapus ya, yang while atas. Nah, kita coba print out ya, keluarkan di layar. Nah, hasilnya sama ya, 012. Jadi ini sintaks untuk do while ya, pada JavaScript. Nah, selanjutnya yang cara ketiga ya, kita bisa menggunakan for di sini. Nah, for ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini untuk for. Jadi for ini di sini ada ininya ya, ada kondisinya. Lalu di sini apa yang ingin dilakukan. Langsung kita coba aja ya. Kita coding aja langsung. Di sini saya hapus ya codingan ini, saya isi for. Ya, lalu di sini saya pakai kurung buka kurung tutup ini. Nah, sintaksnya seperti ini kurang lebih. Di sini kondisinya ya. Kondisinya misalkan saya kasih ini ya, saya kasih nilai inisiasi misalkan let i sama dengan 0 ya, lalu dipisah dengan titik koma. Di sini kita kasih kondisinya apa? I kurang dari 3 misalkan. Lalu titik koma lagi. Lalu di sini i plus plus. Nah, jadi dia ada 3 bagian ya kondisinya. Yang pertama inisiasi, i-nya adalah 0. Lalu di sini adalah kondisi kapan dia harus berhenti ketika i-nya kurang dari 3 atau kapan dia harus eksekusi yang ada di dalam sini ya. Artinya di sini i selama i kurang dari 3 dia akan eksekusi terus. Nah, terus di sini apa yang dilakukan di setiap akhir loopnya. Jadi ketika dia mencapai ujung statement ya, setelah dia eksekusi ini, lakukan apa? Lakukan ini i++, artinya incremental. Di sini kita tinggal tampilkan aja ya. Seperti ini. I console.log i. Oke, kita coba eksekusi. Nah, outputnya seperti ini ya. 012. Jadi di sini jadi seperti ini ya. Nah, ini kita nggak perlu masukin lagi i++ di dalam sini ya, karena udah ada incrementalnya di dalam sini. Nah, for ini adalah sintaks perulangan yang paling umum ya, digunakan oleh developer. Jadi kalau while sama do while itu sebetulnya jarang digunakan. Yang paling sering digunakan ada for. For ini terdiri dari 3 struktur seperti ini ya. Selanjutnya kita kenalan dengan switch ya. Nah ini, switch ini juga ini ya salah satu statement yang sangat sering digunakan. Switch ini bisa dibilang kondisional juga ya, gitu. Jadi ketika case-nya itu dia terpenuhi, maka dia akan melakukan apa yang ada di sini. Gitu. Jadi sintaksnya seperti ini ya. Ada switch ya, lalu di sini nilai variabel yang akan kita kirim ke dalam sini gitu ya. Misalkan nilainya x gitu ya. Variabel x. Nah, variabel x ini nanti di sini ada case-nya. Case x-nya sama dengan 1, maka lakukan ini. Lalu case x-nya sama dengan 2, maka lakukan ini dan seterusnya. Gitu. Kita langsung coba aja ya codingannya. Gitu, ini saya hapus gitu. Lalu saya misalkan di sini saya bikin sebuah switch ya. Di sini switch kurung buka kurung tutup ya. Lalu dikasih kurung perawal seperti ini. Nah, kita di sini masukin case-nya ya. Case ya. Case misalkan 1 ya. Atau misalkan nama ya. Nama deh, Rogers misalkan. Gitu. Lalu kita kasih titik 2 seperti ini ya. Maka di sini console.log ya, kamu Rogers misalnya seperti ini. Lalu kita kasih di sini break ya, break untuk menutupnya. Nah, di sini switch-nya misalkan saya kasih variabelnya nama ya. Nah, seperti ini. Ini saya kopas. Lalu saya bikin 3 misalkan di sini. Adam, di sini Andri misalkan. Nah, kita tinggal bikin variabelnya di atas ya. Nama sama dengan misalkan di sini Rogers ya. Nah, kalau kita eksekusi, maka akan muncul ini ya, kamu Rogers. Kenapa? Karena dia ngecek nih. Variabel nama ini isinya Rogers. Nah, dia masukin ke dalam switch ini.
gitu, masukin ke dalam sini. Lalu di sini langsung dia cek ya, nama ini isinya apa, ini bukan. Lalu kalau misalkan bukan, dia cek lagi ke sini, namanya ini bukan. Kalau bukan, dia cek lagi ke sini, namanya ini bukan. Karena tadi namanya Rogers, maka dia akan eksekusi ini. Nah, dia akan eksekusi apa yang di dalam sini ya, di antara titik 2 ini dengan break. Artinya kalau di sini ada codingan-codingan lain, dia akan eksekusi juga. Nah, di sini saya ganti misalkan jadi Adam ya. Nah, ini. Nah, di sini akan muncul kamu Adam. Misalkan saya ganti ya, namanya jadi Tony. Seperti ini. Hasilnya seperti apa kita lihat. Hasilnya tidak muncul apa-apa ya. Karena tidak ada pilihan Tony di sini. Kalau misalkan kehapus nih ya kayaknya. Nah, ini. Karena tidak ada pilihan Tony di sini. Dia cek nggak ada Tony. Kita bisa memberikan nilai default ya. Di sini jadi seperti ini. Nah, terus kasih break ya di sini. Nah, seperti ini. Defaultnya misalkan kita kasih nama tidak ditemukan. Nah, seperti ini ya. Kita coba hasilkan. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Karena Tony ini dia nggak ada di sini. Lebih canggih lagi kita bisa pakai template literals ya, karena kita udah belajar template literals. Nah, ini pakai tanda ini ya, backticks seperti ini. Nah, terus di sini kita tinggal kasih ini ya. Ini nama. Maka dia akan tampilnya jadi seperti ini. Nah, ini. Nama Tony tidak ditemukan. Oke, jadi switch ini sangat memudahkan ya. Kalau kita daripada kita membuat sebuah if ya. If ini terus else if apa gitu, terus else if lagi. Gitu. Jadi kalau kita punya beberapa kriteria ya, kondisional, itu lebih simple, lebih praktis menggunakan switch dibanding pakai if gitu. Oke, itu merupakan akhir dari materi di video ini. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan juga berikan reaction ya terhadap video ini, kalian suka atau enggak. Dan jangan lupa di subscribe karena kita akan terus update video-video lainnya tentang pemrograman dan juga cloud computing. Oke, sekian, semoga ilmunya bermanfaat.